Oke, selamat malam Bang Rihat. Bang, sebagai seorang praktisi hukum, Bang Rihat melihat kemarin ada sedikit gesekan antara kedua belah pihak kuasa hukum setelah melakukan mungkin dialog di salah satu stasiun TV. Abang sebagai seorang praktisi hukum merasa tercoreng gak sih namanya setelah melihat kejadian seperti ini, Bang? Kalau saya melihat ada peristiwa yang semacam insiden lah ya, atau semacam keributan yang terjadi di acara TV One hari Selasa yang itu live ya, langsung ya, tanggal 12 minggu ini. Ya saya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, ya sangat menyayangkan peristiwa itu. Karena ini kan antara sesama kuasa hukum ya. Artinya seperti rekan saya juga Sunan Kalijaga adalah sebagai hari kehadirannya sana sebagai narasumber, sebagai wakil kuasa hukum daripada Dr. Oki dan juga Dr. ya. Dan juga rekan kita juga ada Julianus Sembiring sebagai kuasa hukum dari Jasa Gladys ya. Harusnya sih kalau secara profesional menurut saya itu tidak perlu terjadi. Sebenarnya ini kan permasalahan ini kan antara permasalahan Jasa Gladys dengan misalnya Nikita Mirjani dan juga dengan Oki dan juga dengan Dokter kan gitu. Kalau lawyer ini kan sebenarnya kan tidak ada masalah pribadi di situ. Itu kan masalah cuma masalah pekerjaan saja. Jadi sebaiknya sebagai lawyer, dan saya selalu menanamkan itu di dalam diri saya sebagai praktisi hukum dan setiap perkara, bahwa semua perkara yang saya tangani itu nggak pernah saya anggap dia masalah pribadi saya. Itu masalah pekerjaan saja bagi saya. Jadi saya tidak pernah mau melibatkan emosi saya ikut di situ. Jadi ini kan kelihatannya kan jadi terlibat emosi pribadi masing-masing kuasa hukum. Akhirnya membuat jadi satu yang kurang bagus lah dipandang oleh masyarakat ya kan, sebagai praktisi hukum kan kurang bagus itu, artinya kan apapun ceritanya kan jadi membuat satu kurang bagus. Jadi ya saya berharap semua kepada rekan-rekan yang ada terlibat di sana mungkin bisa semakin menahan diri ya. Kalau misalnya kepala apa kan ya, di kepala bisa panas tapi hati harus tetap dingin, jadi keluarnya tetap sejuk kan begitu. Jadi saran saya sih itu aja kepada rekan-rekan, dan sebenarnya sebaiknya begitu, jangan kita menangani kasus itu, kalian kita itu kalau antara kalian kita bisa emosi bisa ya, tapi kita tidak boleh antara sama kuasa hukum itu sebaiknya jangan saling emosi, kan kita ini kan sama praktik sama advokat gitu. Yang dimana kita ini kan mau menyelesaikan masalah klien kita ini, jangan kita menyelesaikan masalah klien kita jadi tanpa kita sadari karena kita terlibat emosi di situ, ya ini menimbulkan jadi ada masalah baru seperti ini. Saya lihat kan ada masalah baru. Masalah barunya apa? Saya lihat klien saya juga rekan saya juga Sunan jalan membuat laporan juga ya kan di Polres Selatan sesuai dengan saya lihat di media. Begitu juga saya lihat dari pihak yang sebelah ada juga laporan di Polda terhadap rekan kita Pak Sunan kan begitu. Jadi ini kan akhirnya jadi membuat muncul masalah baru. Itu kan sebenarnya kurang bagus. Ya, nah itu dia Pak. Kalau sudah praktisi hukum yang bertindak bermasalah, pasti ujung-ujungnya saling lapor. Nah ini kalau udah begini kan udah repot. Kecuali salah satu pihak dengan legowo menarik laporannya segala macam, baru itu bisa reda. Nah ya kalau gini, kalau udah begini, yang menjadi mediator siapa untuk mendamaikan kan susah Bang. Kalau saran saya, iya, biasanya kalau yang bermasalah itu langsung bertemu bersama-sama itu kan sensitif kan. Iya. Sebaiknya memang harus ada orang ketiga. Sekalipun saya yang merasa sebagai lawyer, kalau dia bermasalah, bisa tetap dia memberikan kuasa ke lawyer yang bisa dianggap benar-benar percaya bisa mensejukkan masalah yang pertama dan menyelesaikan kan gitu. Sama seperti saya, kalau dokter sakit yang mengobati siapa? Dokter juga kan. Sama dengan tukang pangkas. Kalau tukang pangkas rambutnya panjang, yang motong rambutnya tukang pangkas juga. Itu kesan. Apa mungkin kalau kenal kedua belah pihak akan menjadi mediator jembatan komunikasi? Pada prinsipnya
kalau kita diminta ya kan gitu, kalau kita diminta itu bersedia. Artinya apalagi waktu di pasangan kan rekan kita juga kan. Iya. Jadi ya ini kalau saya sih menganggap ya sesama advokat itu semua rekan semua. Jadi kalau memang kita diminta ya kan kita akan bantu. Dan menurut saya ini mereka ini pun sebenarnya sangat menyadari bahwa sebagai advokat itu itu hal yang terjadi itu kurang bagus. Cuma itu kadang-kadang manusia itu kan kadang-kadang kan tidak sempurna. Ya kan seperti kalau kita kutip bahasa-bahasa biasa kan kesempurnaan itu kan hanya milik Allah katanya kan. Jadi kalau saya rekan-rekan saya pasunan pun begitu, atau misalnya rekan-rekan saya juga misalnya jenis sendiri begitu, ya mungkin bisa kita memahami, maklumi mungkin pada saat itu sedikit emosi kurang kontrol. Itu aja, itu namanya manusiawi juga. Berarti harus ada yang logo juga nggak agar bisa mendinginkan suasana dan bisa suasana cair lagi, bisa deket, mereka akhirnya bisa berhubungan baik lagi atau seperti apa? Nanti karena jujur karena ini ada pertanyaan pertama begini, saya juga jadi terpikir nanti akan saya coba komunikasikan dengan rekan saya Sunan ya, dan juga siapa ini si Julia Sembiring ini yang mantap bisa kita komunikasikan ya kan, karena ya yang terbaik itu kan tetap dalam semua menyelesaikan semua sengketa persoalan itu kan yang terbaik sesungguhnya adalah jalan perdamaian. Makanya kalau dibilang kan kalau di dalam hal misalnya di persidangan pengadilan misalnya ada seperti perdata ya, putusan yang terbaik yang sempurna itu adalah putusan dadin perdamaian. Itu, karena semua berterima kan gitu. Tapi kalau misalnya diputus karena memang karena memang diputus karena terbukti dan ini itu kan tidak semua menerima. Ada pihak yang misalnya dikalahkan kecewa. Tapi kalau makanya itu yang terbaik itu kan kalau dalam perdata itu putusan itu perdamaian daging dia diputuskan perdamaian.